Shalom, YFC Family. Jumpa lagi bersama saya, Raja P. Simbolon, pada UFC Channel TV dalam program Talkshow Setia Sampai Akhir. Wah, udah seminggu lagi ya, kita jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan sharing tentang, yang luar biasa nih. Dari UFC kan tentang orang musik. Nah, ini kita akan bicara tentang musik. Yang temanya dalam musik adalah bahasa kasih. Bersama sahabat saya, seorang musik produser, Yudhistira Arianto, atau yang biasa saya panggil nama kecil Ari. Halo Ri, halo, apa kabar? Apa kabar? Wah, udah lama juga ya kita ya, sering ketemu. Ya, nama populer lo Yudis ya? Ya, gue dipanggil Yudis. Iya, makanya kadang-kadang kalau gue bilang Ari, banyak tuh orang yang nggak tahu. Ya. Pas gue bilang Ari itu ya nama gue kecil. Nama kecil kan? Nama rumah gitu. Oh, nama rumah ya. Iya, makanya kan dulu kan waktu kita sama-sama belajar kan, yang gue tahu lo Ari aja. Makanya kalau gue bilang Yudis, dan gue agak susah juga ngomong Yudis tuh sama teman-teman gue karena udah dari kecil ya, dari saking lamanya gitu ya. Iya, saking lamanya. Lo kalau nggak salah tuh SMP ya? Ya, waktu itu SMP gua tuh, gua tuh semester 1 lah ya, semester awal. Iya. Lumayan lama banget ya. Iya. Sampai yang apa ya? Yang rumah lu pernah kebakaran juga tuh ya. Terus lu cerita sama gua ngangkat keyboard ya. Cerita lah nanti. Oh, iya, luar biasa ya. Jadi emang udah panjang banget ya. Iya. Nah, thank you juga nih ya. Lu udah mau ada di program kita nih, UFC. Sama-sama. Sebetulnya UFC sih nggak asing buat lo ya. Ya. Dari awal berdiri, ini tahun 10 nih. Lo udah ngerjain project UFC ya. Ya lagu-lagu gue tuh. Iya, dari awal ya. 10 tahun. Kan, ya. Luar biasa nih, thank you banget ya. Terus banyak project-project yang lo juga bantuin kita kayak project kantor gue ya. Mas Yawan yang terakhir itu juga ya. Betul. Nah, lo bantu, belum yang lain-lainnya ya. Cukup lama ya. Dan memang kalau ngelihat dari kecil, terus sekarang udah punya anak juga, luar biasa ya perkembangannya dahsyat ya dalam bidang itu ya. Nah, kali ini kita bicara tentang musik adalah bahasa kasih, Ri. Jadi kira-kira menurut lo tuh gimana tuh ya? Pendapat gue ya, musik bahasa kasih. Oke, setuju sih, bisa dibilang begitu. Tergantung juga. Bisa dibilang tergantung juga, tergantung lawan bicara kita siapa, ya, lawan main kita siapa, bisa itu jadi bahasa kasih untuk orang-orang yang emang bahasa kasihnya musik juga, gitu kan, punya bahasa kasih, punya selera musik, walaupun nggak sama, tapi itu universal kan. Betul. Tapi kalau orang-orang yang nggak suka musik sama sekali, ya itu kan bukan jadi bahasa gitu kan, ya kan. Ada kan banyak orangnya, ini apa sih berisik gitu, ya kan. Gitu kan ya. Nggak jadi bahasa kasih juga. Iya. Gitu kan. Mengganggu gitu ya. Karena kan yang bahasa kasihnya malah penghargaan atau pujian, ya kan. Gitu. Beda-beda kan tiap orang. Iya, jadi memang yang mungkin kalau gua mau tambahin juga bahasa kasih dalam arti karena universal ya musik itu ya. Bahasa kasih tentang lawan jenis kan, misalnya antara wanita dan pria, ya kan.
Makanya ada muncul lagu seperti When You Tell Me That You Love Me katanya gitu kan. Ya kan? Memang bahasa-bahasa kasih gitu kan. Iya. Lalu ada bahasa misalnya seorang ibu dengan anaknya. Makanya ada lagunya John Lennon ya, Mother kan. Iya. Lalu kalau di Indonesia seorang bapak dengan anaknya ayah dan sebagainya. Jadi memang itu memang bahasa kasih, bahasa yang universal. Ya. Mungkin ada lagi mungkin Rik? Tempat kita mengekspresikan Yes. isi hati kan, kita suka apa yang ada di kepala kita, itu tempat berekspresi dengan musik. Oke, cinta jadi kasih bahasa, dan sayangnya. Ya, bahasa yang universal juga akhirnya. Iya, dan musik juga itu dapat artinya dapat merangsang perkembangan otak ya. Iya. Nah, menurut lo begitu ya kira-kira? Nah, Iya. dalam arti ya seperti gue nggak expert di bidang ini, cuma sepertinya emang seperti itu kan. Kita sering di anak-anak kita dulu gitu kan, banyak dengerin musik bahkan di dalam kandungan juga gitu kan, seperti itu untuk melatih kecerdasan. Tapi iya sih, mungkin anak-anak yang dari kecil terbiasa dengan musik, dilatih dengan musik, biasanya akan lebih cerdas lah, karena seimbang kan antara otak kanan dan otak kirinya. Oke ya, jadi musik adalah bahasa kasih, bahasa cinta, bahasa pergaulan gitu kira-kira ya bro. Terus juga bisa memperkembangkan kecerdasan gitu ya kira-kira. Nah, sekarang yang kedua ya, yang berikutnya gue mau nanya nih. Nah, ini yang lebih agak serius nih. Lo kan pelaku di bidang industri musik ya gitu kan. Karena lo sendiri adalah seorang musik produsernya Trio Lestari ya. Tompi, Glenn Sandi Sandoro dan yang lain-lain ya. Yang lain-lain siapa-siapa aja misalnya Rik? Yang pernah lo garap sebenarnya banyak sih, banyak. Jadi gue sampai juga lupa siapa aja maksudnya project itu nggak harus selalu berkaitan dengan artis lain kan. Gue juga berada di belakang layar untuk film juga, jingle scoring iklan, juga ya? kayak gitu-gitu. Cuma emang yang lekat dengan gue tuh ya nggak jauh-jauh dari bertiga ini, Tompi, Sandi Sandoro, ya. Kalau Glenn dengan Trio Lestarinya dulu. Trio Lestarinya ya. Itu yang sering sih intens kita. Gitu. Jadi memang cukup ini ya perjalanannya ya di dalam industri musik ya. Itu kan ya waktu itu. Nah, ini karena lo bilang waktu itu, bagaimana sih menurut lo tuh sebetulnya pandangan lo tentang industri musik sekarang ini? Nah itu. Iya. Bagus ya, maksudnya semakin berkembang sih industri musik di saat ini nih. Nggak cuma jadi kalau zaman kita dulu, bahkan ya mungkin bisa kita bilang era 90-an, bahkan 2000 awal juga, namanya musik itu kita bisa berkarya itu orang-orang tertentu aja gitu kan. Artinya orang yang benar-benar punya skill, punya kemampuan, punya talent yang lebih, dan itu harus dilirik dulu sama produser, ya kan, sama label rekaman, baru dia bisa dipublish tuh kan, karyanya. Nah, tapi kalau sekarang ini bedanya semua orang bisa. Semua orang bisa ya? Semua orang bisa. Lo nggak harus punya kemampuan sekalipun lo mau bikin sendiri tanpa keterlibatan orang lain pun, sampai rilis di Spotify, di YouTube segala macam kan bisa gitu ya. Bisa ya? Bebas. Artinya dan itu lah sekarang nih ya, lebih independen gitu. Ya, kayak lebih independen, lebih berkualitas nggak kira-kira? Nah, itu karena semua orang bisa gitu kan, fasilitasnya ada, ya terserah orang mau yang benar-benar bisa, punya talent, bisa rilis, yang enggak pun diedit-edit sekalipun ya bisa juga rilis gitu kan. Semua nggak ada filternya kalau zaman sekarang. Sah-sah aja ya? Iya, sah-sah aja. Dan karya nggak bisa dinilai bagusnya itu dari tingkat kesulitan apa tingkat nggak gitu-gitu ya? Malah banyak yang karya orang ya cuma teriak-teriak doang, nggak ada liriknya. Iya. Tiba-tiba rilis dan banyak yang denger juga. Iya ya. Sekarang unik-unik sih. Unik ya. Jadi nggak terbatas gitu. Zaman dulu kan terbatas sama kualitas yang harus standar gitu ya, ada standarnya. Sekarang tuh orang bebas lah mau liriknya itu sembarangan, kayak kasar, ini kan bisa aja rilis. Jadi ya gitu, lebih bebas sekarang. Oke, UFC Family. Wah, ini baru pertanyaan awal mengenai industri udah agak seru nih. Kita break sejenak dulu ya.
Eh, kita akan rehat, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Yes, UFC Family kembali lagi bersama saya dan Ari, ya Yudhistira Arianto. Ya, Ri. Nah, tadi udah nih. Sekarang jadi kalau menurut lo tuh, tadi kan lo bilang bagaimana pelamar musik sekarang ini, lo bilang bagus, ya kan? Tapi terus bagaimana dari segi kualitas tidak bisa kita nilai, ya kan? Nah, lalu bagaimana profesi musisi saat ini? Apakah masih bisa diharapkan kalau kita berprofesi sebagai musisi nih? Oh, justru masih dong, Masih ya? makin bagus saat ini nih gitu kan, karena ibaratnya ladang pekerjaannya masih banyak gitu kan, banyak banget gitu, karena yang seperti gue bilang dulu gitu, yang kalau dulu tuh orang mau rekaman aja mesti lewat label rekaman gitu kan, walaupun sih ada maksudnya profesi musisi lain tuh yang ya bisa jadi session player, bisa jadi produser, bisa jadi jingle maker, apapun itu ya gitu, tapi nah, kalau sekarang ini makin banyak gitu kan, apa ya, ladangnya. Kalau ibaratnya tuh lu mau bikin, misalnya kalau gue produser kerjanya di dalam studio, itu cuma zaman dulu cuma bikin produce buat satu artis gitu. Kalau sekarang mungkin gue bikin sound atau gue sampling suara piano gue nih di sini, itu bisa gue jual gitu. Oh gitu ya? Atau gue bikin tutorial sound gitar gini, sound gitar gue oke nih, dengan bermacam-macam preset. Nah, preset itu juga bisa gue jual gitu. Jadi sekarang tuh lebih kreatif lah, bisa banyak banget ininya sumbernya ya, kalau kita ngomong sebagai profesi sebagai musisi. Semakin kita kreatif, semakin kita pikirin apa ya yang kira-kira bisa jadi sumber nih gitu, lebih banyak, beraneka ragam gitu. Bahkan lo ini ya ngerjain project yang kemarin apa sih itu yang sampai online ke luar juga kan, ke luar negeri kan, akhirnya tuh ada direct langsung ya, gila juga ya. Ya kayak gitu juga bisa, semacam kayak apa ya, apa namanya itu ya, gue punya katalog musik-musik yang pernah gue kerjain dulu, gue jadiin itu sebagai katalog back sound gitu ya, dan itu bisa dipergunakan untuk macam-macam sih, konten YouTube kah, konten video-video video kampanye kah, video apa kah gitu, banyak macam-macam. Jadi dan itu bisa dimonetize juga gitu kan. Oke. Terus bisa jadi cuan juga lah. Jadi bisa sebetulnya banyak ya gali ya. Banyak yang bisa digali. Nah, ya yang pasti emang harus ada skill lah di situ ya. Ya, pasti itu modal ya. Ya modal ya. Ya kan. Nah, lalu pekerjaan musik apa aja sih yang bisa dikerjakan sebenarnya? Nah, pekerjaan musik sebagai musisi. Kan ini musik produser gitu nih. Apalagi sebetulnya sih pekerjaan sebagai musisi ya, gitu ya. Apa aja sih gitu ya? Ya, gue mungkin nggak jauh-jauh kemana-mana, yang gue kerjain aja deh gitu ya. Mungkin ya pertama kalau kita habis les dulu gitu kan, selesai belajar menggali ilmu, ya bisa jadi session player. Oke, session player. Pasti produser musik, atau mungkin juga scoring film, ya kan, jingle maker, dan yang ya itu misalnya lo punya katalog sound atau katalog back sound musik gitu ya, bisa juga itu jadi sumber penghasilan. Banyak lah pokoknya. Itu kan di bidang produksi ya. Kalau maksudnya secara umum, ya ngamen gitu kira-kira ya. Ya kan, ngamen gitu ya. Ngamen kan ya artinya jadi kayak session player gitu. Session player ya. Itu bisa jadi session player artis, pengiring artis, bisa jadi session player yang main acara kafe ya. Kafe atau wedding macam lah pokoknya. Guru ya, guru. Itu, ya jadi kayak lu kan. Oh iya. Sebagai tutor. Iya benar-benar tutor ya gitu ya. Jadi sebenarnya luas sebetulnya ya. Luas banget. Iya. Tapi kalau sekarang menurut lo bagaimana ya, kalau misalnya lo bilang lo musik produser, lo ngerjain musik, terus juga gue sebagai guru, ya kan. Lalu ada juga nih teman gue nih, dia ngamen nih, ya kan. Terus karena segitu banyaknya bermunculan seorang produser gitu ya, seorang arranger yang baru-baru, seorang guru bermunculan juga yang baru-baru, lalu seorang
pemain-pemain yang tadi ngamen itu yang baru Mhm. katanya jadi nurunin harga gitu. Nah, Karena sampai begitu persaingan tuh. ya. Heeh, persaingan. Nah, Ya, 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 ya. Ya intinya sih kalau gue ngerasa musik itu kan apa ya, unik kan. Setiap orang punya punya karakter, punya skill masing-masing gitu. Sebenarnya ngapain lu nurun-nurunin harga gitu kan? Ibaratnya kan semua orang punya oh iya, iya keunikan. benar. Kalau lu punya PD dengan keahlian lo, Iya. gue sebagai guru nih, Heeh, heeh. gue guru yang khusus ngajarin anak-anak kecil misalnya, dan gue expert di situ Expert di situ. gitu, gue Iya, expert banget di benar-benar. situ gitu. Gue rasa ya lo tetap stick aja sama sama kemampuan lo, dan ya udah misalnya masalah banyak persaingan di situ, ya jangan takut, Iya, begitu lo iya. punya kualitas yang bagus, Yes. orang akan mencari lo Betul, gitu. betul ya. Jadi artinya tetap lah ya, kita punya kualitas. Justru kalau Iya, kita turunin jadi bertanya-tanya ya. iya, gitu Ah, wah kan. ini berarti ini, oh wah dia misalnya nih lu nih punya Mm-mm, rate sekian, mm-mm, terus orang nggak berani gitu kan, ya lu nggak mhm. apa-apa gitu ya. Tapi Iya, orang akan mencari yang memang, wah emang punya oke nih kan kualitas, gitu ya ya. benar. Ah, iya iya Ya, iya. mungkin Jadi, satu lagu juga lo bisa kembangin. Ya, skill musik kan banyak. Lo sekarang kita jadi guru atau jadi produser musik, lo kembangin lagi, kita apa mau jadi session player juga, ya kan iya iya. bidangnya kan banyak, Banyak ladangnya banget, banyak banyak. gitu. Kembangin ke yang lain gitu, ekspansi terus terus, jangan eh, apa ya, maksudnya kita bergantung sama satu keahlian di musik, udah itu aja gitu. Expand aja terus ini lo gitu, Oke oke kemampuan lo oke. di bidang musik, tapi ya Iya kalau kita iya ngomong musik gitu iya. kan. Ya artinya sebenarnya di profesi apapun Ya, kita harus expert ya, poinnya ya kan. ya Ya benar. kalau kita jadi seorang lawyer yang harus Harus expert. expert, Iya, seorang akuntan ya kan harus ya, expert. Nah, kita orang musisi juga harus harus expert. expert ya. Pasti kita punya pasar tersendiri ya gitu ya kira-kira ya. Betul. Wes, mantap nih. Jadi Mhm, terkonfirmasi juga ya. mhm, Artinya jangan ya mhm. teman-teman juga nih ya yang merasa yang udah senior, udah wah gua kayaknya ini enggak, pasti nanti ada jalannya ya. Iya, Nah, yang penting tetap konsisten ya dengan konsisten. profesinya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi lo bilang ada upgrading skill kan, Mhm. ada eh, istilahnya ada knowledge ya. Iya. Pendidikan musik itu masih masih perlu nggak sih kadang-kadang ya? Nah sekarang ini gitu loh. Karena Mhm. tutorial-tutorial banyak loh di YouTube segala macam gitu kan. Kadang-kadang gue suka berpikir juga Iya, nih sebagai benar, benar. seorang instruktur ya masih Mhm. penting nggak sih menurut lo ya? Nah, Iya, 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 pendidikan iya. musik itu. Benar sih, di satu sisi banyak orang yang sukses di musik karena otodidak aja gitu ya. Iya, Iya kan? Otodidak, dia iya. nggak sekolah, tinggi di Mm-mm. musik nih, Nah, sukses gitu. heeh. Iya, karena musik itu sebenarnya setiap orang sudah tertanam di dalam dirinya sendiri gitu kan. Kalau kalau kita punya talent di musik, kemampuan itu tuh udah ada. Cuma tinggal kita asah aja. Hebatnya di zaman sekarang ini, ilmu itu udah ada di mana-mana, tinggal niat aja gitu Iya, kan. iya. Kita mau cari di YouTube kah, mau cari sambil di jalanan kah, kita ketemu teman, kita Mm-mm. apa belajar sama dia gitu kan, Mm-mm. atau karena jam terbang gitu kan. Mm-mm. Berarti itu bisa dari mana aja. Kalau dulu kan kita harus les aja. Emang sekarang sih Ah, masih sih, masih masih iya. les gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi tergantung sih, kalau ditanya butuh atau enggak, tergantung mau jadi apa. Lu mau mau kemampuan musik lu seperti apa gitu kan. Mm-mm. Ibaratnya kalau kalau kita bekerja sendiri gitu ya. Artinya gini, maksudnya gue cuma mau, gue punya lagu bagus, gue mau rilis lagu-lagu ini gitu kan. Lo kan tinggal cari orang-orang yang expert aja yang bisa bantu lo gitu kan. Tapi kemampuan musik lo, ya lo udah punya karakter gitu. Lo nggak usah terlalu nge-push skill kita harus gimana gimana. Yang penting gue Iya, bisa iya. main, Iya. bisa main enak, nyanyi enak gitu kan. Gue bisa ciptain lagu tanpa Hmm. harus apa, dengan teori yang jelimet gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau lu pengen jadi misalnya dosen kah, ya, pengajar Oke, iya, gitu iya. kan, ya lu kan harus tahu caranya mentransfer ilmu itu Yes. gitu kan. Ya. Bahasanya kan ya harus standar gitu kan. Nggak bisa kayak Bahasa gua gitu ya. bahasa gue kayak musik yang belajar otodidak gitu kan. Iya. Pokoknya gue begini gitu. Nggak bisa kan. Jadi lu Nggak bisa harus ya. belajar yang bahasa yang standar, yaitu Heeh. dengan lo sekolah gitu Oke, kan. oke. Sekolah, dan juga
Kalau lo berhubungan dengan industri yang apa ya, butuh keterlibatan musisi-musisi yang lebih banyak gitu kan ya, misalnya lo jadi konduktor kah gitu kan, pemimpin orkestra gitu kan, atau band big band atau band yang besar gitu kan, banyak pemainnya ya kan, lo harus punya skill mentransfer nih apa yang ada di kepala lo Oh, gitu kan, butuh skill itu kan gitu kan. Nah, dan itu artinya dan itu itu artinya harus ditulis ya. iya itu harus Dan ditulis ditulis kan. terus dibaca ya. Iya. Masa gitu ya? Nggak bisa lo kan, nggak lo ngomong, nggak bisa ngomong ke satu-satu setiap orang kan beda-beda. Lo harus tulis, lo harus ngerti bahasa standarnya, dan itu butuh lah sekolah Oh, oke gitu. ya. Jadi emang Perlu harus banget sekolah. harus sekolah ya, harus Iya. pendidikan karena emang harus writing ya, nulis nulis partiturnya ya kan. Habis itu begitu nulis partiturnya terus si orang musisi yang kita misalnya kalau konduktor itu ya kan, Erwin Gutawa lah misalnya itu di MS kan, harus sudah baca juga dia kan. Iya. Kalau dia nggak bisa baca ya nggak di-hire lah ya. Iya. Pasti. Pasti lah ya. Iya gitu. Jadi emang harus standar ya. Iya. Iya. Dan di situ kan juga di kampus apa atau sekolah musik, lingkungannya kan apa ya, Trigger. men-trigger kita juga kan untuk berkembang gitu, Iya, karena betul. di situ lingkungan musisi-musisi semua yang menginspirasi lah pasti gitu kan. Jadi, pengaruhnya besar banget. Jadi Iya, bukan iya. cuma sekedar teori aja atau tulisan aja, tapi lingkungan itu juga membentuk Iya. juga gitu Iya. kan. Jadi ada juga pemikiran gua, mungkin lu bisa ini nggak ya? Jadi pemikiran gua gini, Ri. Misalnya ada satu project nih, misalnya lu punya project nih. Nah, project dari satu perusahaan lah ya, katakanlah perusahaan apa gitu kan. Oh, lu ngiringin artis ini, misalnya si Tompi, Glenn, atau siapa. Nah, lu yang pegang projectnya kan, misalnya nilainya sekian. Nah, lu juga yang hire musisinya. Kan di orang tuh pada sibuk juga ya dengan jobnya masing-masing, yang pada kerja, yang pada guru juga, yang pada apa. Kan nggak mungkin diajakin latihan terus ya kan. Iya. Nah, berarti kan lu sendiri juga harus project itu lu harus translate artisnya juga, misalnya mungkin dia pada schedule yang bersangkutan itu dia bisa, iya kan, tapi mungkin satu hari sebelumnya lagi di Jepang atau apa kan, mungkin dia datang, yang gue denger ya, dia datang, oh asistennya kan, asistennya bilang atau sekretarisnya, itu pun yang ngasih lagu juga asistennya katanya ya, ke si apa misalnya Erwin Gutawa lah ke situ, nanti juga yang terima juga asistennya lagi, sekretarisnya, sampai begitu. Jadi artinya memang manajemennya tuh sampai begitu, makanya orang-orang itu harus terdidik ya, Ri ya. Iya, benar. Kalau enggak kan repot banget ya kalau misalnya ngegarap satu lagu, latihannya sampai 10 kali misalnya. Ngandelin ingetan gitu. Terus tiba-tiba mainnya juga kalau ingetan lewat ya. Lewat. Udah lagi umur makin nambah ya. Nah, Udah. iya memang betul ya. Jadi memang harus ditulis ya, terus dibaca. Terus artinya pun itu ada latihan sebentar ya, latihan satu kali, terus habis itu GR ya kan. Karena melibatkan mungkin ratusan orang kan yang dengan kesibukan, begitu kira-kira ya. Iya, betul. Ya. Gitu. Dan satu lagi ya, tugas pengatur jadwal ini Bapak manajer ini ya penting banget Penting gitu banget. kan. buat ngatur semuanya kan, yang terlibat banyak. Kita nggak mungkin kan bisa kerja sendiri gitu. Ya yang terlibat lah kalau di industri musik tuh. Yes, ya. Jadi memang tentu yang namanya musisi yang terakademis ya kira-kira pasti beda lah ya. Dengan yang otodidak kira-kira begitu ya. Jobnya pun pasti berbeda ya kan. Benar. Nah, nilai proyeknya pun pasti berbeda juga gitu ya. Jadi ya selagi bisa ada waktu untuk belajar ya belajar ya, upgrade ya. Kan nggak perlu nggak mahal-mahal juga sebetulnya ya. Seperti apalagi kalau ya benar, apalagi kalau jadi guru ya mentranslate ya harus standar kan, bukan harus misalnya teori-teori baca ya kan, atau balok gitu ya kira-kira. Oke, jadi memang pendidikan musik masih harus ya, perlu ya, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, jadi karena pendidikan musik biasanya untuk anak-anak itu katanya jadi lebih cerdas ya. Jadi dia akan lebih gesit ya, cerdas juga, punya empati juga. Punya empati ya. Di situ kan nggak cuma sekedar baca kan ya, tapi ada rasa gitu kan. Main instrumen, main piano, dia harus merasakan dinamiknya gitu kan, perubahannya. Nah, disitulah mungkin terbentuk apa ya, mungkin
kan rasa empati sama sesamanya kan kayak gitu. Jadi perasaan gitu, nggak Iya. cuma sekedar logik aja kan. Gitu. Oke, iya, iya. Oke, UFC Family, waduh, seru juga ini bicara tentang musik memang. Kita rehat sejenak, kita akan kembali lagi bersama saya dan Ari. Ya, UFC Family, kembali lagi bersama saya dan Ari. Ri, Ya. eh, kira-kira kalau menurut lu tuh musisi itu perlu ada bisnis lain gak sih ya? Atau kerjaan lain lah gitu kira-kira? Sekarang ini ya. Iya, iya. Tergantung sih preferensi masing-masing ya itu ya. Kalau gue pribadi gitu, gue emang dari dulu tumbuh di lingkungan yang orang tua gue musisi juga, tapi satu usahawan juga nih gitu kan. Oh. Ya wirausaha juga. Jadi dua mindset yang berbeda kan gitu. Tapi gue ngelihat juga di situ banyak apa ya, kalau terutama bokap lah itu jadi contoh gue Iya. gitu kan. Bokap dulu musisi profesional juga, Oh. main saxophone Oh iya. gitu. Tapi di umur 40 itu udah tuh mulai mengurangi aktivitas musik. Entah mengurangi apa emang udah berkurang permintaannya jadinya. Oh Gue itu nggak ya. tahu juga, tapi Iya. gue ingat di umur 40 tahun tuh udah mulai berkurang dan akhirnya ya hidup kan harus terus berjalan kan. Ya, itu ditopang dia punya bisnis lain gitu kan. Oh, oke, Bisnis oke. lain. Nah, akhirnya gue mikir juga dari dulu, gue 40 tahun nih kayaknya mau ngapain ya? Apa gue mau terus di musik Oh, udah gitu. dipikirin juga tuh ya? Dari muda gue udah Oh, kepikiran luar gitu kan. biasa ya. Mau terus di musik apa gue harus mempersiapkan yang lain gitu kan. Dan kebetulan dari dulu gue juga emang udah start ya di bisnis yang kebetulan bisnis keluarga gue juga yang dari dulu gitu kan, turun temurun. Akhirnya gue melanjutkan juga dan gue seneng juga sebenarnya di bidang itu. Jadi kesenangan gue tuh bukan cuma musik doang gitu, tapi ya bidang ini gitu kan. Bidang apa sih? Boleh dong berbagi. Kayaknya nggak Iya, ini nih. iya. Ya gue bisnis gue tuh di kacamata optik gitu. Oh, waduh. Kacamata. Dua-duanya kan skill yang apa ibaratnya skill juga nih, butuh skill dua-duanya gitu ya. Tapi ya gue seneng dua-duanya sih gitu kan. Oh, di kacamata ya. Ya, Sulit kalau bilang skill sulit ya, tapi karena udah dari turun temurun kali ya, udah ya. ngerti ya. Oh, Tapi banyak kesamaannya sih gitu. oh iya ya. Banyak kesamaannya gitu. Karena di musik itu kan bukan sesuatu yang bukan ilmu pasti kan gitu. Iya, Semua betul. banyak pakai rasa Iya, gitu iya, kan, benar. perasaan. Nah, di dunia optometris nih, di dunia optik nih gitu kan, itu juga mirip-mirip tetap kita namanya ibarat gue cerita sedikit ya Iya, tentang oke. optik ya jadinya Iya. ya. Kali aja gue mau ini juga nih. Semuanya emang ada rumusnya, ada aturan bakunya. Iya, iya. Sama aja kita belajar musik gitu. Semua ada aturan bakunya Iya. gitu kan. Tapi dalam pengembangannya kan kita banyak pakai improvisasi lah kalau di musik. Oh, iya. Di dunia optik juga kayak gitu. Kita berhubungan sama indera pendengaran kalau musik, kalau optik indera penglihatan kan. Oh, karena emang buat lihat ya. Emang buat lihat. Nah, dengan kita apa namanya ngerefraksi orang, periksa orang, mata orang gitu kan, itu nggak selalu misalnya tes hasil komputer matanya minus berapa nih 1, Iya. kita bener-bener pakai minus 1. Kenyataannya nggak gitu. Nggak begitu ya? Gitu. Kenyataannya bisa berubah gitu kan, bisa naik atau bisa turun gitu. Tergantung respon orang seperti apa pas dimasukin lensa gitu kan. Terus bisa naik bisa turun. Nah, itu feeling itu ya tuh yang apa namanya perlu diasah gitu kan, dan itu akan terasa dengan jam terbang juga. Sama aja kayak musik. Begitu kita lulus dari sekolah musik, apa lu langsung jago? Oh iya. Ya kan gitu Iya, ya. oh iya. Jauh lu jauh dari jago gitu kan. Lu jauh dari terpakai gitu kan. Maksudnya lu harus bener-bener asah jam terbang lu, rasa lu gitu kan. Ini gue main kayak gini kira-kira nyambung nggak ya sama yang lain gitu kan, penempatannya, feelingnya seperti apa. Nah, sama itu banyak kesamaannya gitu. Ya, akhirnya gue nggak gitu susah gitu untuk mempelajari semuanya gitu kan, optik bahkan sama musik. Iya. Kalau gue sih tetap susah tuh kayaknya, karena gue nggak tahu ya. Iya mungkin. Iya. Tapi enjoy lah artinya kan
usaha turun temurun, tapi lo enjoy di bisnis ini ya. Oh iya. Makanya lo survive ya di sini ya. Banget. Waduh. Semuanya. Ya buat gue semuanya sih permainan ya. Maksudnya artinya gini, karena kita passion di dunia itu, ya lo anggap sebagai hal yang menyenangkan gitu kan, seperti permainan aja gitu Oh. kan, gitu kan. Lu belajar sesuatu, lu belajar piano karena lu belajar recording, Iya, karena iya. lu suka, lu Iya. ngerasa itu nggak kerja gitu. Oh, Sama juga benar-benar seperti optik iya. juga Kayak gitu seperti ya. itu juga. Jadi kesimpulannya, poinnya bahwa perlu ada bisnis lain lah kira-kira ya. Ya tergantung ya itu ya. Ada juga kan maksudnya orang yang benar-benar total di Total. musik gitu Iya, iya. kan, di dunia musik, dia benar-benar fokus di situ doang dan bagus sampai sampai umur lo bisa 60, 70 gitu kan, masih konsisten terus, ya kenapa enggak gitu. Iya, iya. Kalau emang itu sesuai dengan Iya. apa yang lo mau, Iya. dengan kehidupan lo gitu kan. Dan itu yang lo mau kan bukan berarti sekedar ngomong cuma angka masalah uang doang Iya, gitu kan. betul benar. Gitu Iya. hati lo seneng di situ gitu kan. Lo hidup berkecukupan aja tapi hati lo tercukupi gitu Iya, ya iya. secara batin. Lo seneng Iya, main, lo nggak iya, berasa iya. kayak kerja kan cukup Iya. gitu kan. Banyak ya musisi senior juga yang memang sampai udah Hmm. sepuh aja masih di situ ya. Iya masih di Nah, situ masih makan juga ya bahasanya. Iya. Nggak kekurangan juga. Nggak kekurangan juga ya. Wah, dahsyat nih, keren-keren nih. Iya. Nah, UFC Family pembicaraan tadi ya mengenai musik adalah bahasa kasih, bagaimana musik, industri musik dengan Ari dan semuanya jelas ya. Nah, Ari sekarang penutup, Ri. Mungkin saran ya buat para ya musisi kita ya untuk tetap eksis ya di bidangnya gitu. Gimana tuh ya? Wah, ini yang paling susah nih. Gue paling nggak bisa nih ngasih gini-gini. Oh, enggak. Yang sederhana aja, bro. Ya, apapun itu bidang pekerjaan kita, apa mau itu musik ataupun yang lain kah gitu. Ya, kita harus percaya sama keahlian kita gitu kan. Begitu kita expert di bidang itu, orang akan mencari dan konsisten sih. Iya. Konsisten itu harus gitu. Itu nggak bisa dipungkirin. Begitu sekarang lo ada, besok lo udah pindah-pindah ke bisnis lain gitu kan, ke bidang lain, lo nggak pernah akan jadi expert gitu kan. Lo nggak akan pernah jadi expert. Lo harus konsisten di bidang itu gitu. Tapi jangan lupa lo harus ngikutin zaman juga. Mungkin sama-sama di bidang musik, tapi kan zaman berubah. Kita harus ngikutin kan, gitu kan. Perkembangannya seperti apa. Nah itu lo nggak boleh nutup mata. Bukan berarti gue expertnya gue main klasik, gue main jazz, gue nggak mau pindah gitu. Iya. Wah, idealis ya? Idealis banget itu. Ya kita harus menyesuaikan lah gitu kan dengan perubahan zaman. Iya. Ya klasik tapi ada bumbu-bumbu popnya dubstepnya ya. kayak apa ya kayak gitu kan. Jadi lebih modern. Orang bisa dengar, anak-anak zaman sekarang dengar. Iya. Nah itulah, sama perubahan zaman lo tetap harus terima. Oke, ya mantap nih ya. Jadi tetap semangat ya, konsisten ya, tetap agredi dan ngikuti perkembangan zaman. Ya. Oke, thank you, Ri. Siap. Wah, dahsyat. Banyak banget nih ya masukan-masukannya ya. Gue pribadi juga jadi semangat loh. Sempet-sempet gue kayak agak down. Tapi gue senang lah ya, lu bantuin gue terus ya, jadi gue semangat juga ya. Iya, sama-sama ya. Oke, UFC Family, kita sudah berbicara tentang musik yang adalah bahasa kasih, bagaimana industri musik ke depan, bagaimana kita juga seorang musisi bisa survive, ya kan? Dan kita harus melihat perkembangan zaman dan sebagainya ya. Nah, kiranya apa yang sudah kita perbincangkan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya para sahabat-sahabatku, para musisi dimanapun berada, tetap semangat, tetap bahagia yang penting, karena orang musik pasti bahagia dia. Nah, harusnya begitu. Kalau orang musik sedih aneh juga nih gitu. Iya, karena emang ya gue sama teman-teman sih banyak begitu ya. Jadi senang-senang itu bahagia. Oke, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang dengan narasumber yang lebih seru lagi, dengan materi yang lebih menarik lagi. Kita ketemu. Selamat siang.
Oke. Oh ini Ri, udah berapa Ya. lama ini? Ini udah di sini sih masih baru. Ini belum setahun. Ah, Ini baru kurang lebih ya 6 bulan kali ya. 6 bulanan ya. 6 bulan. Wah, lama juga ya. Kalau mau buat kacamata, datang aja ke sini Wah. ya. Mantep. Jadi ini udah berapa lama Dewi Putra ya? Ya, Itu udah berapa lama sih? Udah berapa tahun? Dewi Putra sendiri tuh udah dari tahun 90-an, zaman orang tua gue. Jadi Lama ya? 90 ya, udah 80-an sih sebenarnya, tapi berdiri toko tuh 95 kurang lebih. Oke. Jadi 95 yang di Villa Nusa Indah itu udah lama banget, dari tahun 98 lah kira-kira. Tapi di sini baru. Oh di sini baru ya? Baru. Ada berapa? Dewi Putra? Cabang baru 2, belum lama. Yang satu di Ya. Indah ya? Oh, Ya. sini baru. Tapi gimana tuh? Tadi kan kita ngomong juga tuh mengenai bisnis. Ya kerjaan lain itu selain musik. Lalu karena bisnis optik. Perkembangannya gimana? Ya kalau optik selama orang masih punya mata, butuh kacamata ya. Iya kan, Bener apalagi juga. udah umur 40, pasti lo butuh kacamata. mata. Oh itu ya. Iya. Oh, oke mantap ya filosofi itu ya. Ya. Oh iya ya. Iya, iya. Jadi ini ya apa perputarannya luar biasa ya? Ya ada aja sih. Ada aja. Oke. Orang kalau datang lihat optik kan biasanya nggak terlalu banyak ya yang keluar masuk ya. Oh. Satu cuma ya konsisten sih Konsisten ya. Wah. Tapi susah nggak sih? Gua kan jadi pengen juga. Optik. pasti. Kalau bisnis optik iya dong. Iya ya. Bisnis optik susah nggak ya? Ya skill sih ya. Dia lu harus ya sama kayak musik sih gitu kan. Sama ya? Sama Oh. kayak musik, jadi butuh skill yang perlu Oh. diasah gitu. Iya. Wah keren ini ya. Waduh. Jadi ini ada dua kan? Nusa Indah, ini Nusa Legasi Indah. Wisata. Ya, Kalau Nusa Indah itu di mana? Villa Tempatnya? Nusa Indah itu di kompleks Villa Alamatnya? Nusa Indah di Blok T6 nomor 16 Jati Asih. Oh, Jati-Asih. Nah, kalau ini alamatnya di Ruko Lumibis Legenda Wisata Hmm. Blok U2 nomor 63. Datang sini guys yang butuh-butuh Wes. kacamata. Oke, Ri, sukses ya, Ya, bro, siap. friends, Siap, ya, siap. terus semangat musiknya, ya kan, Oke. usahanya, tetap sehat-sehat ya, yang penting sehat, Ri, Iya, ya kan. Sip. Oke. Thank you. Thank you, Ri, Ya. sampai ketemu lagi ya. Ya.